Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi fase-fase kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami terlebih dahulu. Nama-nama anggota dari kelompok 1 Sejarah Kebudayaan Islam yang akan membahas materi fase-fase kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah yang pertama A.M. Fatur Iskandar, yang kedua Akbar Haming Tuanani, yang ketiga Anastasia Elvira Andini Misbach, yang keempat Andi Muhammad Ilham Ramadan, yang kelima Asma Hadania, yang keenam Aziza Putri Niswar, yang ketujuh Delvin Fakhruddin, dan yang kedelapan Dela Ahdini. Berikut submateri dari fase-fase kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu periode pertama dari tahun 132 sampai 247 Hijriah atau 750 sampai 861 Masehi. Selanjutnya ialah periode kedua dari tahun 247 sampai tahun 334 Hijriah atau dari 861 sampai 946 Masehi. Selanjutnya periode ketiga, yaitu tahun 334 sampai tahun 467 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Yang terakhir ialah periode keempat, yaitu dari 467 sampai 656 Hijriah atau dari 1075 sampai 1258 Masehi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fase pertama dinasti Abbasiyah, yang akan dijelaskan oleh A.M. Fatur Iskandar dan Anastasia Elvira Andini Misbach. Periode pertama pada tahun 132 sampai 247 Hijriah atau 750 sampai 861 Masehi. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh dari Persia. Masa ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Pada periode ini, para khalifah di samping dikenal dekat dengan ulama dan bahkan turun berfatwa atau berijtihad juga sebagai pemimpin dalam seluruh penaklukan dan perluasan kekuasaan wilayah Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa ini membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus, dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Ada wilayah yang tidak berada di bawah kontrol kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Andalusia. Sejak 5 tahun berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, Abdurrahman, salah seorang keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Cordoba, Spanyol, mendirikan sebuah kerajaan yang tidak berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti yang didirikan oleh Abdurrahman ini disebut dengan dinasti Umayyah II di Andalusia dengan pendirinya Abdurrahman ad-Dakil. Pada fase pertama, kekuasaan dinasti Abbasiyah terdapat 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Di antaranya, 1. Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bergelar As-Saffah, berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. 2. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bergelar Al-Mansur, berkuasa pada tahun 137 sampai 158 Hijriah atau 753 sampai 774 Masehi. 3. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bergelar Al-Mahdi, berkuasa pada tahun 158 sampai 169 Hijriah atau 774 sampai 785 Masehi. 4. Musa bin Muhammad bin Abdullah bergelar Al-Rashid, berkuasa pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 808 Masehi. Yang keenam, Muhammad bin Harun bin Muhammad bergelar Al-Amin,
berkuasa pada tahun 193 sampai 198 Hijriah atau 808 sampai 813 Masehi. 7. Abdullah bin Harun bin Muhammad, bergelar Al-Ma'mun, berkuasa pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. 8. Muhammad bin Harun bin Muhammad, bergelar Al-Mu'tasim, berkuasa pada tahun 218 sampai 227 Hijriah atau 833 sampai 841 Masehi. 9. Harun bin Muhammad bin Harun, bergelar Al-Wasik, berkuasa pada tahun 227 sampai 232 Hijriah atau 841 sampai 846 Masehi. Dan yang terakhir, yang ke-10, Ja'far bin Muhammad bin Harun, bergelar Al-Mutawakkil, berkuasa pada tahun 232 sampai 247 Hijriah atau 846 sampai 861 Masehi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu periode kedua dari sejarah dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Akbar Haming Tuanani dan Andi Muhammad Ilham Ramadan. Periode kedua dalam kurun waktu 247 sampai 334 Hijriah atau 861 sampai 946 Masehi. Periode kedua ini disebut dengan periode pengaruh Turki. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihi bangkit memerintah dalam kurun waktu 847 sampai 932 Masehi. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki, yakni Amir, berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang hanya dianggap simbol daripada kepala pemerintahan yang efektif. Keempat khalifah itu adalah Al-Muntasir dalam kurun waktu 861 sampai 862 Masehi, Al-Musta'in dalam kurun waktu 862 sampai 866 Masehi, Al-Mu'tas dalam kurun waktu 866 sampai 868 Masehi, dan Al-Muhtadi dalam kurun waktu 868 sampai 869 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan serta pengaruh para gubernur dan pemimpin militer di daerah tidak bisa diawasi oleh para khalifah. Akibatnya, kekuasaan otonom para gubernur daerah menjadi berkembang. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi pemerintah pusat. Secara umum, apa yang terjadi di daerah terkait erat dengan apa yang terjadi di pusat. Lemahnya pemerintah pusat pada dinasti Abbasiyah menyebabkan otonomi yang lebih besar di daerah. Selain itu, kekacauan yang muncul di pemerintah pusat, perombakan kabinet oleh khalifah, penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat, serta konflik di antara berbagai sekte dan mazhab fikih menyebabkan perubahan arah kebijakan politik. Hal itu diperparah lagi dengan munculnya klaim beberapa orang yang menyatakan diri sebagai khalifah. Klaim tersebut kebanyakan mengatasnamakan keturunan Ali bin Abi Thalib. Masa kekuasaan periode ini dinamakan masa disintegrasi atau asimilasi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu periode ketiga dari sejarah dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Delvin Fakhruddin dan Asma Hadaniyah. Ketiga yaitu periode ketiga 334 sampai 467 Hijriah atau 945 sampai 1075 Masehi. Periode ini dinamakan masa kekuasaan dinasti Buwaihi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buwaihi hingga muncul Bani Seljuk. Yang dimaksud dengan periode Buwaihi adalah masa setelah jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim 1075 Masehi. Kekuasaan Buwaihi menyebar sampai ke Irak dan Persia Timur. Sementara itu Persia Timur, Transoxiana dan Afghanistan
yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih ke dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifan Baghdad jatuh sepenuhnya di bawah dominasi para pengawal mereka yang berasal dari suku bangsa Turki. Untuk menjaga keselamatan khalifah, mereka meminta bantuan dari klan Buayhi pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Bala tentara Buayhi memasuki dan menguasai Baghdad, memulihkan keadaan, serta memegang kekuasaan secara de facto. Dalam situasi seperti ini, Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Ahmad bin Buayhi, pimpinan Laskar Buayhi yang ke Sohor, sebagai Amir al-Umara, Panglima Besar, dengan gelar kehormatan Mu'iz ad-Daulah yang memperkuat kedaulatan. Namun, hal ini tidak menyelamatkan khalifah karena tidak lama kemudian Ahmad Buayhi membutakan mata khalifah dan menurunkan dari takhta. Kemudian mengangkat Al-Muqti 946 sampai 974 Masehi sebagai khalifah yang baru. Sejak kekuasaan de facto berada di tangan Buayhi, khalifah hanyalah boneka di tangan dinasti Buayhi. Orang-orang Buayhi yang menganut paham Syiah terkesan kurang menghormati Khalifah Abbasiyah yang beraliran Sunni. Selama lebih kurang 1 abad, 945 sampai 1055 Masehi, Irak diperintah seakan-akan daerah Shiraz di provinsi ini sebagai ibu kota Buayhi. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Khalifah Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Abbasiyah berhasil dipecah oleh dinasti Buayhi di Persia 932 sampai 1055 Masehi. Dinasti Samaniyah di Khurasan 874 sampai 965 Masehi. Dinasti Hamdaniyah di Suriah 924 sampai 1003 Masehi. Dinasti Umayyah di Spanyol 756 sampai 1030 Masehi. Dinasti Fatimiyah di Mesir 969 sampai 1171 Masehi. Dan dinasti Ghaznawi di Afghanistan 962 sampai 1187 Masehi. Pada masa dominasi dinasti Buayhi ini terdapat 4 khalifah dinasti Abbasiyah yang memerintah. Yang pertama, Al-Fat bin Ja'far Al-Muqtadir, gelar Al-Muta'i, masa berkuasa 334 sampai 363 Hijriah atau 946 sampai 973 Masehi. Yang kedua, Abdul Karim bin Fat Al-Muta'i, gelar At-Ta'i, masa berkuasa 363 sampai 380 Hijriah atau 973 sampai 991 Masehi. Yang ketiga, Ahmad bin Ishaq bin Muqtadir, gelar Al-Qadir, masa berkuasa 381 sampai 422 Hijriah atau 991 sampai 1031 Masehi. Dan yang terakhir, Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, gelar Al-Qaim, masa berkuasa 422 sampai 467 Hijriah atau 1031 sampai 1075 Masehi. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu periode keempat dari sejarah dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Della Ahdini dan Andi Muhammad Ilham Ramadan. Fase keempat pada masa dinasti Abbasiyah. Fase keempat atau Perang Salib, fase ini berlangsung antara 447 Hijriah sampai 590 Hijriah dan sering disebut sebagai munculnya pengaruh Turki kedua dengan munculnya Bani Saljuk yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad, sekaligus Umayyah II di Andalus. Pada masa ini, dinasti Fatimiyah di Mesir dengan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalami konflik dengan para Salibis terkait penguasaan Palestina. Periode ini disebut dengan periode Seljuk. Yang dimaksud Seljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Mereka berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Suku Seljuk merupakan keturunan Saljuk bin Yakak, yaitu seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang khan di Turkistan. Pada periode keempat ini, diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah. Khalifah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan.
Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Sebagai langkah awal untuk menghancurkan Baghdad dan kekuasaan Islam, orang-orang Mongol menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan dan Persia. Penghancuran kota Baghdad oleh bangsa Mongol dipimpin oleh Hulaku yang terjadi pada tahun 656 Hijriah atau 58 Masehi. Akhirnya, Khalifah Al-Musta'sim menyerah dan berangkat ke markas pasukan Mongolia sehingga Baghdad kosong dari orang-orang yang mempertahankan kota. Kesimpulan dari beberapa materi ialah fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pertama pembentukan dari tahun 132 sampai 240 Hijriah atau 750 sampai 861 Masehi. Yang kedua yaitu fase kedua asimilasi dari 247 sampai 334 Hijriah atau 861 sampai 946 Masehi. Selanjutnya itu fase ketiga, munculnya kekuatan tandingan dari tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Yang terakhir fase keempat, Perang Salib dari tahun 467 sampai 656 Hijriah atau 1075 sampai 128 Masehi. Setelah Perang Salib sudah mulai memporak-porandakan kekuatan Islam dan puncaknya pada 1258, pasukan Mongol yang di bawah pimpinan Genghis Khan berhasil mencapai Baghdad dan menaklukkan kota tersebut. Itulah awal kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Sekian dari hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.